Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sejarah perang telah melahirkan senjata-senjata paling mengerikan yang pernah diciptakan manusia. Dari perang raksasa yang mampu membelah baju zirah, hingga pelontar mayat yang menyebabkan wabah. Kreativitas manusia dalam menciptakan alat pembunuh sungguh tak terbatas. Senjata-senjata ini tidak hanya dirancang untuk menghancurkan musuh secara fisik, tetapi juga untuk menanamkan teror yang mendalam ke dalam jiwa mereka. Bayangkan, kengerian yang dirasakan prajurit ketika melihat bola berduri Morning Star terayun ke arah mereka. Atau kepanikan penduduk kota saat mayat-mayat terinfeksi dilontarkan melewati tembok pertahanan. Setiap alat musnah ini memiliki cerita mengerikan tersendiri, menggambarkan sisi paling gelap dari kecerdikan manusia. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 15 senjata paling brutal dan mengintimidasi sepanjang sejarah. Mengungkap kisah di balik penciptaan mereka dan dampak mengerikan yang mereka timbulkan di medan perang. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Mayat yang dilontarkan. Pada tahun 1343, pasukan Mongol di bawah pimpinan Janibek mengepung kota Kaffa, sebuah koloni perdagangan Genoa di semenanjung Crimea. Pengepungan ini berlangsung selama 3 tahun, namun pasukan Mongol menghadapi kendala besar ketika wabah pes menyerang perkemahan mereka. Janibek yang frustasi dengan situasi ini memutuskan untuk menggunakan mayat-mayat prajuritnya yang terinfeksi pes sebagai senjata biologis. Ia memerintahkan pasukannya untuk melontarkan mayat-mayat tersebut ke dalam kota Kaffa menggunakan tribuket, sebuah alat pelontar besar yang biasa digunakan dalam pengepungan. Taktik yang digunakan Janibek ini terbukti efektif. Mayat-mayat yang dilontarkan ke dalam kota menyebabkan kepanikan dan kengerian di kalangan penduduk Kaffa. Lebih dari itu, bakteri Yersinia pestis yang menyebabkan penyakit pes mulai menyebar dengan cepat di dalam kota yang padat penduduk. Penduduk Kaffa yang mencoba membuang mayat-mayat tersebut ke laut tanpa sadar terpapar bakteri mematikan ini. Dalam waktu singkat, wabah pes merebak di seluruh kota, menyebabkan kematian massal dan memaksa banyak penduduk untuk melarikan diri. Ironisnya, taktik Janibek yang berhasil menaklukkan Kaffa justru menjadi awal dari bencana yang jauh lebih besar. Para pedagang Genoa yang melarikan diri dari Kaffa dengan kapal tanpa sadar membawa wabah pes bersamanya ke pelabuhan-pelabuhan di Eropa. Dari sana, penyakit ini menyebar dengan cepat ke seluruh benua, memicu pandemi yang dikenal sebagai kematian hitam. Dalam kurun waktu beberapa tahun, wabah ini menewaskan sekitar 50 juta orang atau sepertiga populasi Eropa saat itu. Menjadikannya salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Penggunaan mayat terinfeksi sebagai senjata biologis oleh Janibek dianggap sebagai salah satu contoh paling awal dari peperangan biologis dalam sejarah modern. Taktik ini menunjukkan bahwa zaman kuno, manusia telah memahami potensi mengerikan dari penyakit sebagai senjata. Penangkap manusia. Penangkap manusia, juga dikenal sebagai catchpole, adalah senjata yang muncul di Eropa pada akhir abad ke-18. Alat ini terdiri dari tiang panjang dengan kepala bercabang 2 yang dirancang khusus untuk menangkap manusia. Bagian kepala terbuat dari 2 bagian semi melingkar dengan pintu berpegas di bagian depan, menciptakan mekanisme yang efektif untuk menjebak tubuh manusia. Kepala alat ini biasanya memiliki diameter sekitar 50 hingga 60 cm, sedikit lebih besar dari ukuran rata-rata pinggang manusia dewasa. Penangkap manusia dirancang untuk digunakan dengan mendorong alat ke arah target, membiarkan pintu berpegas terbuka saat melewati tubuh, kemudian menutup kembali untuk mengunci target di dalamnya. Penggunaan utama penangkap manusia adalah untuk menarik kesatria dari kuda mereka selama pertempuran atau perselisihan. Senjata ini sangat efektif untuk menangkap tawanan berharga, terutama bangsawan atau kesatria yang bisa dimintai tebusan. Panjang tiang memungkinkan pengguna untuk tetap berada pada jarak aman dari target yang bersenjata, mengurangi risiko cedera bagi penangkap. Selain penggunaan militer, penangkap manusia juga digunakan untuk menegak hukum untuk mengendalikan tahanan yang agresif atau berbahaya.
Kemampuannya untuk menahan seseorang dari jarak jauh membuatnya menjadi alat yang sangat berguna dalam situasi di mana pendekatan langsung terlalu beresiko. Meskipun penggunaan penangkap manusia menurun seiring berjalannya waktu, konsep dasarnya tetap bertahan dan beradaptasi. Di Jepang, alat serupa yang disebut Sasumata masih digunakan oleh polisi modern. Versi Jepang ini telah dimodifikasi untuk mengurangi risiko cedera dengan desain yang lebih fleksibel dan bantalan untuk melindungi orang yang ditangkap. Sasumata modern digunakan terutama untuk mengendalikan kerumunan dan menahan individu yang berbahaya tanpa menyebabkan cedera serius. Morning Star. Morning Star, juga dikenal sebagai bintang pagi, merupakan salah satu senjata paling ditakuti dalam sejarah kuno. Senjata ini terdiri dari bola berduri yang terpasang pada rantai atau gagang, dirancang untuk menimbulkan kerusakan yang mengerikan pada musuh. Morning Star pertama kali digunakan oleh infanteri dan pasukan berkuda pada abad pertengahan dengan metode serangan utama yaitu mengayunkan senjata ke arah musuh. Target yang paling umum adalah wajah atau kepala. Meskipun pukulan juga bisa diarahkan pada kaki atau lutut untuk melumpuhkan lawan, senjata ini sangat efektif dalam menghancurkan zirah lempeng yang digunakan oleh kesatria pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, Morning Star mengalami beberapa modifikasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penambahan rantai yang menghubungkan bola berduri dengan gagangnya. Modifikasi ini memungkinkan penggunanya untuk mengayunkan senjata dengan tenaga yang lebih besar, namun dengan usaha yang lebih kecil. Bola berduri pada Morning Star biasanya memiliki diameter sekitar 15 hingga 20 cm dan dilengkapi dengan paku atau pisau tajam yang menonjol dari permukaannya. Gagang senjata ini umumnya memiliki panjang antara 1 hingga 1,5 meter, memberikan jangkauan yang cukup untuk menyerang musuh sambil tetap menjaga jarak aman. Efektivitas Morning Star dalam pertempuran tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menembus pertahanan fisik musuh, tetapi juga dampak psikologisnya. Penampilan senjata yang mengerikan seringkali cukup untuk mengintimidasi lawan sebelum pertempuran dimulai. Dalam berbagai pertempuran abad pertengahan, Morning Star terbukti sangat efektif melawan pasukan berlapis baja berat. Satu pukulan dari senjata ini mampu menghancurkan tulang dan tengkorak, bahkan ketika musuh mengenakan helm pelindung. Taktik umum yang digunakan adalah mematahkan kaki lawan dengan pukulan kuat ke lutut atau tulang kering, kemudian menyelesaikan serangan dengan menghancurkan tengkorak mereka. Hunga-munga. Hunga-munga, yang juga dikenal sebagai mambele, adalah senjata tradisional Afrika yang memiliki reputasi sebagai salah satu senjata jarak dekat paling mematikan dalam sejarah. Senjata ini berasal dari suku-suku di dekat Danau Chad dan digunakan secara luas di berbagai wilayah Afrika, mulai dari hulu Sungai Nil di timur, melalui Afrika Tengah, hingga ke Gabon di Afrika Barat. Hunga-munga memiliki desain unik yang menggabungkan elemen pisau, pedang, dan kapak, membuatnya menjadi senjata serbaguna yang efektif baik untuk pertarungan jarak dekat maupun sebagai senjata lempar. Konstruksi hunga-munga terdiri dari bilah besi dengan bagian belakang melengkung dan paku mengarah ke belakang dekat pegangan. Senjata ini umumnya memiliki 4 bilah tajam dengan 3 di bagian atas dan 1 di sisi. Ukuran hunga-munga bervariasi tetapi biasanya memiliki panjang sekitar 56 cm. Desain melengkung dan distribusi berat yang terpusat di bagian depan senjata memungkinkan hunga-munga untuk berputar saat dilemparkan, mirip dengan cara kerja bumerang. Hal ini memungkinkan senjata ini mencapai jarak lempar yang cukup jauh, dengan beberapa laporan menyebutkan jangkauan hingga 75 meter, meskipun perkiraan yang lebih realistis adalah sekitar 10 meter. Keefektifan hunga-munga sebagai senjata tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk melukai musuh dari jarak jauh, tetapi juga pada potensi kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Bilah-bilah tajam dan bagian yang melengkung dirancang untuk menimbulkan luka yang dalam dan sulit diobati. Jika senjata ini menancap pada tubuh musuh, upaya untuk mencabutnya justru akan menimbulkan luka yang lebih parah. Dalam pertempuran, prajurit biasanya membawa 3 atau 4 hunga-munga yang disembunyikan di balik perisai mereka. Senjata ini sangat efektif melawan musuh yang tidak menggunakan baju zirah yang umumnya di wilayah Afrika Tengah pada masa itu.
Kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan yang signifikan baik pertarungan jarak dekat maupun sebagai senjata lempar menjadikannya senjata yang sangat dihormati dan ditakuti oleh musuh. Cakram. Bentuknya yang unik terdiri dari cakram logam pipi dengan diameter antara 13 hingga 30 cm, memiliki tepi luar yang sangat tajam dan lubang di tengahnya untuk pegangan. Cakram dikenal karena keefektifannya sebagai senjata jarak jauh dan dekat. Ketika dilemparkan dengan teknik yang tepat, cakram dapat meluncur di udara hingga jarak 100 meter, membuatnya menjadi senjata lempar yang menakutkan. Pejuang terampil dapat melemparkan cakram dengan kecepatan dan akurasi tinggi, mampu melukai atau bahkan membunuh lawan dari jarak jauh. Dalam pertarungan jarak dekat, cakram digunakan untuk menebas dan memotong dengan tepi tajamnya yang dapat dengan mudah melukai lengan atau kaki lawan. Kemampuan ganda ini membuat cakram menjadi senjata yang sangat serbaguna di medan perang. Senjata ini memiliki beberapa variasi, termasuk cakar yang lebih besar dan digunakan terutama oleh pejuang Sikh. Cakar memiliki bentuk yang lebih tebal dan berat dibandingkan cakram standar, memberikan daya hancur yang lebih besar saat dilemparkan. Penggunaan cakram dan variasinya mencapai puncaknya pada abad ke-16 hingga 18, terutama di wilayah Punjab dan sekitarnya. Pejuang Sikh terkenal karena keterampilan mereka dalam menggunakan senjata ini, sering membawa beberapa cakram sekaligus yang digantung di turban atau diselempangkan di badan. Cakram dianggap sebagai salah satu senjata paling ditakuti dalam sejarah kuno karena kombinasi unik antara efektivitas, portabilitas, dan efek psikologis terhadap musuh. Suara mendengung yang dihasilkan cakram saat meluncur di udara seringkali cukup untuk menanamkan rasa takut pada lawan. Kemampuannya untuk menembus baju zirah ringan dan fleksibilitasnya dalam penggunaan jarak jauh dan dekat membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak prajurit. Meskipun penggunaannya dalam peperangan modern telah berkurang, cakram telah menjadi simbol penting dalam budaya India dan Sikh, serta terus menarik minat para penggemar seni bela diri dan sejarawan militer di seluruh dunia. War Scythe. Senjata war scythe atau scythe perang merupakan alat pertanian yang diubah menjadi senjata mematikan. Berasal dari alat pertanian tradisional yang digunakan untuk memotong tanaman, war scythe dimodifikasi untuk keperluan tempur. Modifikasi ini meliputi pengubah sudut bilas sehingga mengarah lurus dari poros, memungkinkan pengguna untuk melakukan serangan potong dan tusukan yang efektif. Dalam sejarahnya, senjata ini banyak digunakan oleh petani yang terpaksa berperang dalam situasi darurat, terutama saat terjadi pemberontakan atau konflik di masa akses terhadap senjata konvensional sangat terbatas. Keberadaan war scythe mencerminkan kreativitas dan ketahanan manusia dalam menghadapi tantangan. Dimensi war scythe bervariasi, tetapi umumnya memiliki bilah yang panjangnya antara 50 hingga 70 cm dan pegangan sepanjang 120 hingga 150 cm. Desain ini memberikan keseimbangan antara jangkauan dan kontrol, memungkinkan pengguna untuk melakukan serangan menyapu yang kuat. Dengan bobot yang cukup berat dan bentuk aerodinamis, war scythe terbukti efektif dalam pertempuran jarak dekat. Dalam beberapa catatan sejarah, senjata ini bahkan mampu memotong helm logam musuh, menunjukkan kekuatan destruktifnya yang luar biasa. Penggunaan senjata ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah, berbagai pemberontakan di Eropa seperti di Polandia dan Denmark mencatatkan penggunaan war scythe oleh petani yang berjuang demi kebebasan mereka. War scythe seringkali diasosiasikan dengan pemberontakan petani di berbagai belahan dunia, termasuk di Polandia pada abad ke-18 dan ke-19. Dalam konteks ini, senjata ini menjadi simbol perjuangan kelas bawah melawan penindasan. Misalnya, selama pemberontakan Kosciuszko pada tahun 1794, unit-unit yang terdiri dari petani bersenjata war scythe berhasil melawan pasukan Rusia. Nunchaku. Nunchaku, senjata ikonik yang dipopulerkan oleh Bruce Lee, memiliki sejarah yang menarik sebagai alat pertanian yang bertransformasi menjadi senjata mematikan. Berasal dari Okinawa, Jepang, nunchaku awalnya digunakan sebagai alat untuk menumbuk padi atau kacang-kacangan. Terdiri dari dua batang kayu keras yang dihubungkan oleh tali atau rantai pendek,
Nunchaku memiliki panjang sekitar 30-35 cm untuk setiap batangnya. Teori yang berkembang selama ini menyatakan bahwa petani Okinawa mengadaptasi alat ini menjadi senjata sebagai respon terhadap larangan membawa senjata yang diberlakukan oleh pemerintah Jepang pada abad ke-17. Sebagai senjata, nunchaku menjadi salah satu yang paling ditakuti dalam sejarah kuno karena efektivitas dan fleksibilitasnya. Penggunaan nunchaku membutuhkan keterampilan tinggi dan latihan yang intensif. Pengguna yang terampil dapat mengayunkan nunchaku dengan kecepatan yang luar biasa, menciptakan momentum yang sangat kuat pada ujung batang yang bergerak. Serangan dengan nunchaku biasanya ditujukan pada area-area vital seperti kepala, leher, atau sendi-sendi tubuh. Pukulan kepala dapat menyebabkan gegar otak parah atau bahkan kematian. Sementara serangan ke lengan atau kaki dapat mengakibatkan patah tulang. Keunggulan nunchaku sebagai senjata terletak pada fleksibilitas dan kecepatan geraknya. Pengguna dapat dengan cepat beralih antara serangan dan pertahanan, membuat nunchaku sulit diprediksi oleh lawan. Bardichi. Bardichi merupakan senjata jarak dekat yang menggabungkan keunggulan senjata tiang dan kapak tempur. Berasal dari Eropa Timur dan Rusia, Bardichi terdiri dari poros panjang yang memberikan keuntungan jangkauan saat bertempur. Dilengkapi dengan kepala kapak lebar yang terpasang di sepanjang sisi dan ujung poros. Desain unik ini membuat Bardichi menjadi senjata sangat efektif dan sulit dihindari oleh lawan. Digunakan sebagai senjata pemotong atau tebasan, Bardichi dipegang dengan dua tangan dan diayunkan secara horizontal dan vertikal. Kekuatan utama senjata ini berasal dari berat bilahnya yang biasanya memiliki lebar lebih dari 60 cm yang memungkinkan tebasan yang mematikan pada anggota tubuh atau badan lawan. Sejarah penggunaan Bardichi dapat ditelusuri jauh sebelum munculnya senjata api. Namun senjata ini mencapai puncak popularitasnya pada abad ke-14 hingga abad ke-17. Pada masa itu, Bardichi sering digunakan bersamaan dengan senapan, memberikan prajurit fleksibilitas untuk beralih antara pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. Teori yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa Bardichi menjadi senjata pilihan bagi pasukan Stertsi, unit elit tentara Rusia yang dibentuk oleh Ivan yang mengerikan pada abad ke-16. Kemampuan Bardichi untuk berfungsi sebagai penyangga senapan saat membidik dan sebagai senjata jarak dekat yang mematikan membuatnya sangat berharga dalam taktik perang pada masa itu. Efektivitas Bardichi dalam pertempuran membuatnya menjadi salah satu senjata paling ditakuti dalam sejarah kuno. Bila lebarnya yang berat memungkinkan tebasan yang menembus baju zirah, sementara ujungnya yang runcing bisa digunakan untuk menusuk. Panjang poros Bardichi yang biasanya berkisar antara 120 hingga 170 cm memberikan jangkauan yang lebih besar dibandingkan senjata jarak dekat lainnya, memungkinkan penggunanya untuk menyerang dari jarak yang relatif aman. Maul. Maul merupakan senjata tumpul yang brutal dan mematikan. Dikembangkan pada abad ke-14 sebagai respons terhadap kemajuan teknologi armor. Awalnya digunakan sebagai alat untuk memancangkan pasak oleh pemanah Inggris, Maul kemudian beralih fungsi menjadi senjata tempur yang mengerikan. Senjata ini terdiri dari kepala besi atau timbal berat yang dipasang pada gagang kayu panjang, memberikan daya hancur luar biasa saat diayunkan. Desainnya yang sederhana namun efektif memungkinkan Maul untuk menghancurkan tulang dan meremukkan tengkorak bahkan ketika target mengenakan helm pelindung. Penggunaan Maul sebagai senjata perang mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan ke-16. Para kesatria dan prajurit infanteri sama-sama mengandalkan Maul untuk menghadapi lawan berarmor berat. Suatu pukulan telak dari Maul mampu menembus dan menghancurkan armor pelat terkuat sekalipun, seringkali menyebabkan kematian instan atau cedera parah. Area sasaran utama adalah kepala, lengan, dan kaki untuk melumpuhkan kemampuan lawan bertarung. Efektivitas Maul dalam pertempuran jarak dekat membuatnya menjadi pilihan senjata yang populer, terutama melawan musuh beramor. Meskipun awalnya digunakan oleh pasukan Prancis, Maul segera diadopsi oleh berbagai faksi militer di seluruh Eropa. Pemanah Inggris terkenal menggunakan Maul timah dalam pertempuran Agincourt pada tahun 1415. Awalnya sebagai alat namun kemudian beralih menjadi senjata improvisasi yang mematikan.
Maul juga populer di kalangan pasukan infanteri karena kemampuannya melawan kavaleri berarmor berat. Senjata ini terus digunakan hingga abad ke-17, bahkan setelah armor berat mulai ditinggalkan di medan perang Eropa. Blunderbuss. Blunderbuss merupakan salah satu senjata api paling ditakuti dalam sejarah kuno. Senjata ini muncul dari Eropa pada awal hingga pertengahan abad ke-17 dengan desain unik dan kemampuan yang mematikan. Blunderbuss memiliki laras pendek berukuran besar dengan mulut yang melebar, membuatnya mudah dikenali. Senjata ini dianggap sebagai salah satu bentuk awal shotgun, namun menggunakan sistem pengisian ulang yang mirip dengan musket. Pengguna harus mengisi bubuk mesiu dan proyektil melalui mulut laras sebelum setiap tembakan menjadikannya senjata muzzleloader. Keunikan blunderbuss terletak pada mulut larasnya yang melebar, yang memungkinkan penyebaran proyektil lebih luas. Meskipun ini mengurangi akurasi dan jangkauan efektif, fitur ini sangat berguna dalam pertempuran jarak dekat. Senjata ini bisa dimuat dengan berbagai jenis proyektil termasuk peluru timah, paku, pecahan kaca, atau bahkan potongan logam. Fleksibilitas dalam pemilihan amunisi ini membuatnya menjadi senjata yang sangat berguna dan menakutkan. Eksperimen modern menunjukkan bahwa penyebaran tembakan blunderbuss bisa mencapai diameter 970 mm pada jarak 9 meter, jauh lebih luas dibandingkan dengan laras lurus biasa. Blunderbuss menjadi senjata favorit di kalangan pelaut, tentara, dan bahkan perompak karena efektivitasnya dalam pertempuran jarak dekat. Senjata ini sering digunakan di atas kapal untuk mempertahankan diri dari serangan musuh atau dalam aksi pembajakan. Tentara kavaleri juga memanfaatkan blunderbuss karena mudah digunakan saat berkuda. Selain itu, senjata ini populer di kalangan penjaga pos dan kereta pos untuk melindungi diri dari perampok. Beberapa versi blunderbuss bahkan dibuat dari kuningan untuk mencegah korosi saat digunakan di lingkungan laut yang keras. Minyak mendidih. Minyak mendidih merupakan salah satu senjata paling mengerikan yang digunakan dalam pengepungan kastil pada abad pertengahan. Para prajurit kastil memanfaatkan cairan panas ini untuk melawan penyerang yang mencoba menerobos pertahanan mereka. Minyak mendidih biasanya dituangkan melalui lubang-lubang khusus yang disebut lubang pembunuh yang terletak di atas gerbang atau di sepanjang dinding kastil. Lubang-lubang ini memungkinkan para pembela untuk menyerang musuh dari atas tanpa membahayakan diri mereka sendiri. Efek minyak mendidih pada tubuh manusia sangatlah mengerikan, menyebabkan luka bakar yang parah, kesakitan luar biasa, dan seringkali kematian bagi para prajurit yang terkena. Selain minyak mendidih, para prajurit penjaga kastil juga menggunakan berbagai cairan dan benda panas lainnya untuk melawan penyerang. Air mendidih, timah cair, pasir panas, dan bahkan kotoran manusia yang dipanaskan semuanya digunakan sebagai senjata. Batu-batu besar, anak panah, dan senjata lain juga dilemparkan melalui lubang pembunuh untuk menimbulkan kerusakan maksimal pada pasukan musuh di bawah. Kombinasi dari serangan dari atas ini sangat efektif dalam menciptakan kekacauan dan menurunkan moral pasukan penyerang. Banyak prajurit yang tewas atau terluka parah, bahkan sebelum mereka bisa mencapai dinding kastil. Penggunaan minyak mendidih dan senjata panas lainnya dalam pertahanan kastil menunjukkan kekejaman perang pada masa itu. Para prajurit penjaga kastil menggunakan segala cara yang mungkin untuk bertahan hidup dan melindungi wilayah mereka. Tidak peduli seberapa mengerikan akibatnya bagi musuh. Senjata-senjata ini sangat ditakuti oleh para penyerang yang harus menghadapi prospek kematian yang menyakitkan jika mereka mencoba menyerang kastil. Efektivitas minyak mendidih dan senjata serupa membuat pengepungan kastil menjadi tugas yang sangat berbahaya, membutuhkan keberanian yang luar biasa dari penyerang pasukan. Zweihander. Zweihander, pedang dua tangan raksasa yang menginspirasi kengerian, merupakan salah satu senjata paling ditakuti dalam sejarah kuno. Pedang ini dikembangkan dari longsword akhir abad pertengahan dan menjadi senjata kebanggaan tentara bayaran Jerman Landsknechte pada era Maximilian I, sekitar tahun 1519 serta selama Perang Italia tahun 1494 sampai 1559. Dengan panjang mencapai 213 cm dan berat antara 2 hingga 3,2 kg,
Zweihander mewakili puncak dari tren peningkatan ukuran pedang yang dimulai sejak abad ke-14. Ukurannya yang luar biasa membuat pedang ini lebih mirip senjata tombak daripada pedang konvensional, sehingga harus dipanggul di bahu seperti halnya halberd. Penggunaan Zweihander dalam pertempuran menimbulkan teror yang luar biasa. Para prajurit yang menggunakan senjata ini umumnya dipilih dari kalangan tentara yang paling besar dan kuat, serta diberi gaji 2 kali lipat atas jasa mereka. Mereka ditempatkan di barisan depan dengan tugas utama membuat celah dalam formasi pike musuh. Kemampuan pedang ini untuk menyapu pike musuh dan bahkan memotong ujungnya menjadikan Zweihander sangat efektif dalam menghadapi formasi pike yang rapat. Reputasi mengerikan senjata ini tercermin dari julukan yang diberikan oleh orang Inggris, yaitu pedang pembantai, yang menggambarkan dengan jelas kekuatan destruktifnya di medan perang. Meskipun Zweihander memiliki keunggulan dalam pertempuran terbuka, penggunaannya relatif singkat dalam sejarah militer. Pada pertengahan kedua abad ke-16, pedang ini sudah kehilangan kegunaan praktisnya di medan perang. Namun, Zweihander tetap digunakan untuk kepentingan seremonial dan sebagai penanda status sosial hingga abad ke-17. Beberapa Zweihander seremonial yang dikenal sebagai pedang hiasan atau pedang parade bahkan memiliki ukuran yang lebih besar mencapai berat hingga 4,5 kg. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak lagi efektif dalam pertempuran, Zweihander tetap mempertahankan nilai simbolis dan prestisenya. Gajah perang. Gajah perang merupakan salah satu senjata paling menakutkan dalam sejarah peperangan kuno. Sebagai mamalia darat terbesar di planet ini, gajah memiliki peran yang sangat penting sebagai kavaleri berat di medan pertempuran. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut yang luar biasa pada pasukan musuh. Dengan tinggi rata-rata mencapai 2,5 meter dan berat sekitar 5 ton, gajah yang menjulang di atas arena pertempuran memberikan keunggulan psikologis yang signifikan bagi pihak yang menggunakannya. Meskipun ukurannya besar, gajah dapat bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, mampu mencapai kecepatan serangan hingga 32 km per jam. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk melakukan serangan cepat dan efektif terhadap formasi musuh. Tugas utama gajah perang adalah memecah formasi musuh dan menyebarkan ketakutan di antara pasukan lawan. Dalam hal ini, gajah terbukti sangat efektif. Tidak seperti kuda yang dapat dihentikan dengan barisan tombak, gajah memiliki kekuatan bruto yang mampu menghancurkan formasi prajurit yang rapat dengan mudah. Gading mereka yang tajam dapat menusuk musuh, sementara kaki mereka yang besar dapat menginjak-injak siapapun yang berani menghalangi jalan mereka. Keunggulan gajah perang tidak hanya terletak pada kekuatan fisik mereka, tetapi juga pada kecerdasan dan kemampuan mereka untuk dilatih. Gajah dapat dilatih untuk melakukan berbagai manuver tempur yang kompleks, termasuk menangkap musuh dengan belalai mereka dan melemparkannya ke udara sebelum menghancurkannya di bawah kaki. Kemampuan ini membuat gajah menjadi senjata yang sangat berguna di medan perang. Selain itu, gajah juga memiliki daya tahan yang luar biasa, mampu bertahan dalam pertempuran yang panjang dan melelahkan. Kulit luar mereka memberikan perlindungan alami terhadap senjata musuh, sementara ukuran besar mereka memungkinkan mereka untuk membawa perlengkapan dan persenjataan tambahan. Gajah perang seringkali dilengkapi dengan menara kecil di punggungnya yang dapat menampung beberapa prajurit pemanah atau pelempar tombak. Hal ini memungkinkan pasukan untuk menyerang musuh dari posisi yang lebih tinggi, memberikan keunggulan taktis yang signifikan. Kemampuan gajah untuk membawa beban berat juga memungkinkan mereka untuk digunakan sebagai unit logistik yang efektif, mengangkut persediaan dan peralatan perang ke garis depan. Kapal neraka. Kapal neraka, juga dikenal sebagai kapal api atau hill burner, merupakan salah satu senjata paling mengerikan dalam sejarah peperangan maritim kuno. Konsepnya sederhana namun mematikan. Sebuah kapal diisi dengan bahan peledak dan bahan mudah terbakar, kemudian diarahkan ke armada musuh untuk menyebabkan ledakan besar. Senjata ini pertama kali digunakan secara efektif dalam pengepungan Antwerpen pada tahun 1585, ketika pasukan Belanda yang memberontak melawan kekuasaan Spanyol memanfaatkannya untuk memecah blokade Spanyol di Sungai Scheldt. Dalam pertempuran tersebut, sebuah kapal bernama Hope menjadi contoh paling terkenal dalam penggunaan kapal neraka.
Kapal ini diisi dengan 7.000 kg bubuk mesiu dan berbagai bahan peledak lainnya termasuk batu, paku, dan serpihan logam untuk meningkatkan daya rusak ledakan. Hop diratakan ke jembatan apung yang dibangun Spanyol untuk memblokade sungai. Ketika kapal mencapai targetnya, ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan jembatan dan menewaskan sekitar 1.000 tentara Spanyol. Ledakan ini dianggap sebagai ledakan buatan manusia terbesar pada masanya dengan kekuatan yang konon bisa dirasakan hingga 35 km jauhnya. Efektivitas kapal neraka dalam pertempuran Antwerpen membuat senjata ini menjadi salah satu yang paling ditakuti pada zamannya. Meskipun penggunaannya tidak selalu berhasil, ancaman potensial dari senjata ini cukup untuk menyebabkan kepanikan di antara armada musuh. Hwacha adalah senjata peluncur roket yang dikembangkan oleh Korea pada abad ke-15. Merupakan inovasi militer yang revolusioner pada masanya. Berbentuk gerobak kayu beroda 2, Hwacha dilengkapi dengan papan berlubang yang berfungsi sebagai landasan peluncur. Senjata ini mampu menembakkan hingga 200 anak panah berisi mesiu secara bersamaan, menciptakan hujan proyektil mematikan di medan perang. Dengan jangkauan tembak mencapai 500 meter, Hwacha jauh melampaui kemampuan pemanah tradisional pada era medieval, memberikan keunggulan taktis yang signifikan bagi pasukan Korea. Keunggulan Hwacha terletak pada kemampuannya menciptakan area serangan yang luas dan kekacauan massal di barisan musuh. Setiap anak panah, yang disebut Singijeon, dilengkapi dengan tabung kecil berisi bubuk mesiu sebagai pendorong, memungkinkan proyektil meluncur lebih jauh dan lebih cepat dibandingkan anak panah biasa. Ketika menghantam target, Singijeon akan meledak, menimbulkan kerusakan dan kepanikan yang meluas. Efektivitas Hwacha terbukti dalam berbagai pertempuran, terutama selama Perang Imjin tahun 1592 sampai 1598, ketika Korea berhasil memukul mundur invasi Jepang. Hwacha tidak hanya unggul dalam pertempuran darat, tetapi juga dapat digunakan di atas kapal perang. Ukurannya yang relatif kompak memungkinkan Hwacha untuk dengan mudah ditempatkan di sisi kapal, memberikan kekuatan tembak tambahan dalam pertempuran laut. Kemampuan ini sangat berharga dalam menghadapi serangan bajak laut dan invasi dari laut, menjadikan Hwacha sebagai komponen penting dalam strategi pertahanan Korea selama beberapa abad.